Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Margaret Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 3 Februari 2016. Pemirsa, DPR Republik Indonesia telah mencanangkan adanya program legislatif nasional atau prolegnas dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Di awal tahun 2015, DPR telah mencanangkan ada 159 RUU yang akan dibahas dan memprioritaskan adanya sekitar 40 rancangan undang-undang yang akan dibahas pada tahun 2016 ini. Lalu bagaimana proses berjalannya prolegnas di tahun 2016? Hari ini Rumah Demokrasi akan membahas dan menelaah lebih lanjut bersama narasumber kita hari ini, yaitu ada Pak Jack Mujin selaku pengamat politik. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Baik. Pak, hari ini kita akan membahas mengenai prolegnas tahun 2016 Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa rencana ini telah dicanangkan pada tahun 2015. Namun sebenarnya prolegnas ini belum akrab didengar oleh masyarakat umum ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa yang seharusnya mengetahui tentang hal ini. Boleh Pak sebenarnya dijelaskan sedikit apa sih prolegnas ini? Baik, terima kasih banyak pemirsa Binus TV di mana saja berada. Bicara tentang prolegnas itu kan singkatan dari program legislatif nasional, itu makanya disebut prolegnas. Nah, prolegnas ini merupakan salah satu tugas daripada anggota DPR RI, yaitu membuat dan sekaligus melakukan perubahan terhadap undang-undang yang ada di DPR RI. Nah, prolegnas setiap periode itu mereka selalu membuat yang namanya prolegnas. Nah, untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan sekitar sejumlah 159 rancangan undang-undang yang akan mereka bahas. Nah, setiap tahun itu mereka berharap rata-rata mungkin di atas 30-an ya kan. Nah, 2015 kemarin itu sekitar 37 ya kan RUU yang direncanakan untuk dibahas. Nah, untuk 2016 ini ada sekitar 40 rancangan undang-undang yang dibahas oleh badan DPR RI, yaitu Prolegnas 2016. Ada 40 undang-undang itu. Jadi pada dasarnya prolegnas adalah program legislatif nasional yang dilakukan oleh DPR RI dalam hal ini. Baik Pak, nah seperti yang dikatakan Pak Jack tadi bahwa ini salah satu program kerja dari DPR. Apakah program kerja prolegnas ini bersifat urgent atau memang bisa diselesaikan kapan saja? Ya. Kenapa kemudian prolegnas ini gitu ya dibuat oleh DPR? Karena memang setiap tahun itu terjadi sebuah perubahan di dalam masyarakat. Undang-undang itu mereka harus menyesuaikan ya kan, dan tentu juga dalam hal ini melihat perkembangan atau dinamika yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu ada beberapa undang-undang yang mungkin dianggap sudah tidak sesuai lagi, maka kemudian ada pasal-pasal yang barangkali yang perlu dirubah. Nah, ini kenapa kemudian setiap tahun ini juga menjadi salah satu tugas daripada DPR untuk membuat undang-undang dan merubah undang-undang. Nah, kita harus pahami bahwa prolegnas itu dia ada 3 institusi sebenarnya yang ketika sebelumnya hanya ada 2 institusi. Yang pertama adalah yang diusulkan oleh DPR RI, oleh anggota DPR RI dalam ini. Yang kedua adalah oleh legislatif, oleh pemerintah. Itu pada masa zaman pemerintahan Orde Baru. Tapi ketika kemudian setelah berubah undang-undang kedudukan daripada DPR, DPD, MPR itu, maka kemudian ada satu yang dinamakan DPD. Nah, DPD memang di dalam perkembangannya baru tahun ini mendapatkan semacam suatu ruang untuk di mana mereka bisa memberikan usul terhadap RUU. Nah, untuk 2016 ini ada sekitar 22 undang-undang yang diusulkan oleh DPR RI. DPR sendiri mengusulkan ada 22 dari 40 ya. Terus yang 2 itu adalah DPD, oleh DPD. Dan kemudian oleh pemerintah itu ada 12 RUU.
Dan kemudian ada empat RUU itu inisiatif bersama. Inisiatif bersama itu adalah DPR RI sama pemerintah itu. Baik. Nah Pak, kalau misalnya kita melihat pada tahun ini ada sekitar 40. Ya. Nah, ada nggak sih Pak prioritas yang memang mau dibahas untuk tahun ini Pak? Ya, ini kalau bicara prioritas ini harus mereka lakukan. Gitu. Jadi 40 yang sudah mereka programkan itu harus mereka selesaikan dengan baik. Ya, misalnya saya ingin menyebutkan misalnya RUU yang dimaksud dengan 22 tadi ya. Ada RUU tentang tabungan perundangan rakyat, larangan minuman beralkohol, jasa konstruksi, ada kebudayaan, mungkin ada kebidanan, itu menjadi salah satu inisiatif dari DPR. Nah, dari DPD sendiri itu ada 2 RUU yang saya sebutkan tadi, itu adalah bicara RUU Wawasan Nusantara. Dan yang kedua adalah RUU tentang ekonomi kreatif. Itu yang diusulkan oleh DPD ya. Nah, DPD. ya, sementara kalau oleh pemerintah itu yang diusulkan oleh pemerintah itu ada beberapa RUU yang tentu yang paling yang paling penting adalah berkaitan dengan RUU nomor 15 2003 ya, tentang peraturan Undang-Undang nomor 1, yaitu pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang. Nah, ini yang berikut juga adalah undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, ini menjadi dicanangkan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Ada RUU tentang KUH pidana, tentang misalnya jaringan pengamanan sistem keuangan dan lain sebagainya. Sementara untuk inisiatif DPR sama pemerintah itu ada 4, adalah RUU Pemilu. Nah, kemudian ada RUU BUMN dan BUMD, kemudian ada RUU perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, dan kemudian ada Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, ini yang menjadi usul inisiatif. Nah, ini yang harus dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah, dan ini harus diselesaikan selama 1 tahun 2016 itu. Oke. Nah Pak, kita melihat ada banyak sekali ya Pak, berarti fokus-fokus yang memang harus diselesaikan pada tahun ini. Lalu kalau proses kerjanya sendiri, kita apakah memang ada pembagian? Kelompok A menyelesaikan permasalahan ini atau bagaimana Pak sistem kerjanya? Di DPR itu kan sudah ada komisi, sudah dibagi. Misalnya contoh kalau bicara tentang keamanan, tentang bicara luar negeri kalau tidak salah, itu adanya di Komisi 1. Komisi 1 itu sepengetahuan saya. Kalau dia bicara tentang menyangkut masalah pemerintahan daerah misalnya, itu adanya di Komisi 2. Komisi 2. Kalau bicara tentang menyangkut keuangan, itu adanya kalau tidak salah di Komisi 11. Bicara tentang pendidikan dan kebudayaan adanya di Komisi 10. Sehingga memang berarti sudah dibagi berdasarkan komisi-komisi itu ya? Jadi memang di DPR itu sudah membagi per komisi. Sehingga kalau misalnya itu ada di DPR itu dinamakan dengan rapat dengar pendapat ya, RDPU, rapat dengar pendapat umum gitu kan. Rapat dengar pendapat umum ya. Rapat dengar pendapat umum itu mengundang, DPR mengundang pertama biasanya masyarakat ya, mengundang para profesi. Misalnya kita bicara katakanlah tentang KPK misalnya, maka diundang kalau untuk mendapatkan masukan. Jadi mereka melakukan sebuah perubahan ini tidak hanya kemudian dilakukan oleh DPR semata, tapi itu mendapatkan informasi, mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat gitu. Jadi mereka ingin mendengarkan seperti apa kira-kira. Sehingga dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang bekerja sendiri, namun juga mengikuti aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Baik Pak, setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Nah, Pak Jack, kita lanjutkan lagi nih ya. Tadi kan Pak Jack mengatakan bahwa masyarakat juga diikut sertakan dalam pembuatan prolegnas ini. Nah, kalau misalnya melihat sambutan dari masyarakat sampai hari ini, Pak, apa tanggapan masyarakat terhadap program legislatif nasional yang memang sedang dijalankan oleh DPR? Ya, saat ini memang masyarakat menuntut agar DPR itu harus memberikan yang terbaik sebenarnya. Karena salah satu harapan dari masyarakat itu adalah bagaimana agar mereka punya kehidupan itu menjadi lebih baik, terutama menyangkut masalah ekonomi. Kita ambil contoh misalnya berkaitan yang baru-baru terjadi, misalnya terorisme misalnya, yang bom Sarina ya, Tamrin. Itu kemudian kan menimbulkan dalam tanda kutip adalah kepanikan dari masyarakat, dan itu mau tidak mau juga punya dampak gitu kan. Nah, bagaimana ini masyarakat ingin menuntut lebih, tentu ada semacam keinginan agar supaya regulasi aturan-aturan itu lebih kemudian diperbaiki lagi, sehingga dalam beberapa hari terakhir terutama di media yang kita melihat itu kan banyak keinginan untuk melakukan sebuah perubahan amandemen terhadap undang-undang anti terorisme ya kan, karena ternyata memang terorisme saat sekarang ini yang awalnya itu hanya segelintir dan berada di daerah-daerah yang tidak di ibu kota, ini kita melihat dengan adanya kemarin itu sudah betul-betul memberikan semacam satu pesan kepada kita semua bahwa terorisme itu hampir setiap saat selalu ada dan dia tidak mengenal dimanapun tempatnya ya. Karena kita melihat kalau jarak kemarin bom bunuh diri ya atau terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada di Sarina itu kan dekat betul dari mana, dari Istana Presiden, dari Kedutaan Amerika dan seterusnya. Ini sebenarnya kan kemudian menimbulkan semacam harapan masyarakat terhadap DPR itu sendiri. Bagaimana agar supaya DPR terutama pemerintah itu bersama-sama memikirkan bagaimana terorisme itu bisa dicegah sejak dini melalui regulasi. Nah, itu harapan yang pertama. Harapan yang lain juga adalah bicara bagaimana pemerintah ini juga bisa mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Dalamnya pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Yusuf Kala. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan menyangkut masalah ekonomi misalnya. Contoh di mana minyak dunia misalnya, minyak dunia itu kan harga minyak dunia turun. Nah, bagaimana kemudian ini kan berdampak betul kepada masyarakat. Bagaimana juga dampaknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil. Kalau minyak dunia itu naik, kemudian juga kan BBM juga naik. Nah, kalau BBM naik kan masyarakat juga merasakan dampaknya. Nah, ketika turun ini bagaimana ya kan dampaknya terhadap ini masyarakat. Nah, disitulah sebenarnya harapan-harapan masyarakat terhadap peran-peran DPR untuk melakukan perubahan. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa masyarakat berpartisipasi, apakah partisipan ini dibuka untuk umum atau memang dihubungi oleh pihak DPR kepada pihak-pihak profesional atau melalui komunitas ataupun lembaga? Karena kita tahu ya bahwa masyarakat umum sekarang tuh merasa bahwa mereka tidak dilibatkan, Mbak, tidak dilibatkan dalam pembuatan ataupun perevisian apapun undang-undang tersebut. Ya, memang dalam pembahasan RUU itu sudah ada mekanismenya. Mekanisme yang biasa dilakukan oleh DPR RI dalam hal ini adalah mereka mengundang. Bisa perorangan dan bisa per kelompok. Tapi biasanya kalau perorangan itu adalah para ahli misalnya guru besar atau orang yang menguasai betul. Misalnya kita bicara tentang pertambangan dan mineral, misalnya gas bumi misalnya. Nah, itu yang diundang tentu orang yang paham, yang mengerti dengan masalah pertambangan gas tadi itu. Atau misalnya bicara tentang pendidikan, yang diundang adalah mereka-mereka yang bergelut di bidang pendidikan. Itu yang perseorangan. Bisa juga yang per kelompok misalnya diundang biasanya sih forum rektor, ya kan, atau diundang misalnya kampus misalnya UI atau bisa BINUS gitu kan. Nah, jadi itu harapan daripada undangan itu adalah mereka mendapatkan masukan dari sisi misalnya
perguruan tinggi seperti apa konsepnya dari sisi yang pelaku-pelaku, misalnya kalau bicara ekonomi kerakyatan, bagaimana mereka punya tanggapan terhadap pelaku-pelaku ekonomi di tingkat bawah. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhannya memang butuh pendapat dari pihak mana nih, seperti itu ya. Baik Pak. Nah kalau kita melihat tahun 2016 ini memang prolegnas ini memang sedang digencarkan oleh DPR. Nah, sudah sampai mana Pak perkembangannya? Ya ini kan baru masuk ya. Kemarin kita juga baru melihat ada sebuah insiden politik. Itu juga tidak lepas daripada pertarungan politik dan pertarungan ekonomi. Yaitu tentang kasus mungkin Eta masih ingat ya, Freeport ya kan. Nah pergantian apa itu kalau tidak salah sampai kemudian membuat ketua DPR dalam hal ini Setia Novanto ya harus melepaskan jabatannya, dan kemudian itu kan terbongkar adanya sebuah pertemuan yang membuat kemudian heboh semua ya. Menurut saya bukan hanya di kalangan politisi saja, tapi bangsa Indonesia malah dunia. Karena kenapa saya katakan dunia? Karena Freeport itu kan miliknya pengusaha dari Amerika gitu kan, yang selama ini cukup rapi, cukup aman. Tapi pada periode pemerintahan Jokowi itu terbongkar. Nah, terbongkarnya ya dalam tanda kutip persekongkolan antara kemudian politisi, pengusaha dengan government itu kan terungkap. Nah, kita bisa menyaksikan bagaimana sidang di MKD, kita bisa melihat ya kan itu terungkap semua pembicaraan sampai dipertontonkan. Yang pada akhirnya kemudian ketua DPR kan harus meletakkan jabatannya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa proses pembahasan RUU DPR selama ini memang tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Selalu ada gangguan-gangguan politik. Kita melihat begitu setelah kemudian terpilihnya Jokowi dengan JK, itu kan banyak sekali persoalan-persoalan politik yang terjadi. Misalnya stabilitas politik menjadi tidak terkendali dengan bagus. Perpecahan-perpecahan partai, kasus dualisme Golkar, dualisme P3 itu kan mengganggu sekali sehingga jalan roda pemerintahan, dan itu mempengaruhi di parlemen, karena kemudian itu menjadi tidak kondusif. Yang kita melihat ketika terjadi sebuah konflik politik di DPR, maka itu memiliki satu dampak pada masyarakat. Dampaknya apa? RUU tadi yang seharusnya mereka selesaikan itu tidak bisa selesai. Sehingga yang dikatakan oleh Pak Jack adalah prolegnas ini sendiri baik dalam pembuatan ataupun dalam perevisiannya itu memiliki kepentingan politik di belakangnya. Oh iya, itu yang saya kemarin meneliti waktu saya punya S2 kemarin, saya melakukan riset, yaitu bicara tentang bagaimana pembahasan RUU DPR. Saya mulai dari kacamata komunikasi politik. Saya kemudian pada tingkat kesimpulan bahwa ternyata memang ketika undang-undang itu atau RUU itu tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan politik para politisi-politisi itu, maka kemudian itu cepat betul pembahasan dia. Tetapi kalau kemudian itu ada berkaitan dengan kepentingan politik mereka, maka kemudian itu cukup lama. Saya ambil contoh misalnya adalah bicara undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu cukup lama. Ya, itu perdebatan sana sini dan seterusnya. Terus mungkin bicara tentang undang-undang KPK misalnya, itu juga cukup lama, ya kan. Tapi kalau kita melihat undang-undang yang cukup cepat adalah bicara tentang perubahan era APBN, pembuatan APBN, itu cukup cepat karena tidak ada begitu besar kepentingan politik dari partai-partai politik. Nah, jadi memang ketika ada kepentingan interest politik dari anggota legislatif itu, maka itu semakin lama. Sehingga dapat dikatakan prolegnas ini walaupun dalam visi misinya itu mengatakan bahwa ini adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, namun kembali lagi kepentingan para politisi ataupun pemerintahan Indonesia. Betul. Jadi memang kita melihat apa yang dikatakan oleh para politisi itu kan sesungguhnya bukan itu yang benar. Kalau kita pakai dalam teori komunikasi politik kan ada yang kita kenal teori dramaturgis, Erving Goffman. Ya kan dia kan ada dua bicara kalau tidak salah teori itu, teori front stack dan back stack. Jadi yang dipertontonkan oleh DPR saat sekarang itu kan lebih banyak bicara pada front stack. Front stack itu adalah perilaku-perilaku yang hanya kemudian
untuk menyenangkan saja sebenarnya, tapi sesungguhnya itu kan tidak seperti itu. Ya. Di belakang mereka tidak seperti yang mereka sampaikan di depan. Mereka akan melakukan seperti ini A, B, C, D, tapi apa yang mereka lakukan itu kadang-kadang tidak pernah terlaksana. Justru yang terlaksana di luar apa yang mereka lakukan. Nah, itulah sebenarnya konteks komunikasi politik yang ada di DPR, terutama dalam pembahasan RUU. Kadang-kadang lebih tinggi muatan politik ketimbang kemudian mereka berpikir bagaimana kepentingan masyarakat dan rakyat kecil, saya kira itu. Baik Pak. Nah, telah dikabarkan juga di berbagai media sosial ataupun media massal bahwa pada tahun ini sasaran utama dari prolegnas ini adalah ingin mengutamakan revisian undang-undang untuk KPK dan juga pemilu. Apakah itu benar, dan kalau benar, kenapa dua target ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Iya, karena yang paling urgent saat sekarang ini sebenarnya kan adalah penegakan hukum. Ya, kita bicara penegakan hukum, dan jantung untuk penegakan hukum yang paling mendasar itu ada di lembaga-lembaga penegakan hukum. Nah, beberapa lembaga penegak hukum yang paling berperan aktif di sini dan dituntut agar supaya bisa optimal kerjanya adalah KPK, saya kira. Ya kan? Kenapa saya katakan KPK sangat berperan ini adalah karena disitulah sebenarnya muara dari berbagai macam persoalan kebangsaan ini, yaitu bicara tentang korupsi. Dan hari ini keberadaan KPK dari dulu sampai saat sekarang ini kan juga menjadi salah satu lembaga yang sebenarnya banyak sekali harapan masyarakat terhadap KPK. Oleh karena itu banyak juga kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan dengan baik oleh KPK. Mereka mampu mengungkap korupsi-korupsi yang dalam jumlah yang cukup besar, dan itu uang negara yang bisa terselamatkan. Oleh karena itu memang saya ingin mengatakan bahwa di satu sisi KPK itu dibenci, tapi di sisi lain dibutuhkan, ya kan? Dibenci karena khusus oleh para politisi, oleh orang-orang koruptor, ya. Dia benci sekali, tapi dibutuhkan oleh orang-orang yang berkeinginan, berharap agar kemudian bangsa ini menjadi lebih bagus. Nah, saya kira bahwa jangan dulu kita bicara RUU KPK, kita bicara dulu pemilihan KPK. Bisa kita lihat bagaimana prosesnya cukup lama, cukup alot dengan berbagai macam alasan DPR RI mengulur-ulur waktu. Kemudian kita bisa menyaksikan, ya kan, di media massa bahwa betapa susahnya gitu loh, susahnya. Beda dengan yang lain-lain. Kalau kita ingin menyaksikan suatu pembahasan sebuah RUU itu berbeda betul. Yang kalau kita melihat ini yang disebutkan tadi KPK sama undang-undang pemilu itu berbeda, ini dua RUU. Kenapa? Karena di situ bicara kepentingannya cukup besar. Makanya jangan pernah kita melihat bahwa orang yang lahir di yang terpilih di KPK misalnya, yang terpilih di KPK atau undang-undang pemilu juga itu kan tidak lepas juga akan melahirkan pelaksana pemilu, dalam ini KPU. Itu juga tidak lepas dari interest politik yang ada. Karena kenapa saya bilang karena dia dilahirkan oleh politik, ya. Oleh karena itu kepentingan politik lebih dominan. Beda kalau dia dilahirkan di bedah oleh yang bukan politik, katakanlah perguruan tinggi. Itu lebih kita ada harapan sebenarnya. Ini bagus. Tapi selama kemudian dia lahir, ya kan, dari rahim politik, dari lingkungan, pasti interest politik cukup kuat. Jadi itu analoginya sebenarnya menurut saya. Baik Pak, luar biasa ya. Nah, kalau misalnya untuk prolegnas ini sendiri katanya itu adalah didukung atau mungkin dinyatakan juga oleh Presiden Yusuf Kala bahwa pada tahun ini dia meyakini bahwa DPR dapat menjalankan prolegnas ini dengan sangat baik, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan segala keputusannya. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut. Jangan mana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Pak Jack, seperti tadi dikatakan sebelumnya bahwa pada prolegnas ini diresmikan oleh Yusuf Kala, dan apakah Yusuf Kala memiliki peran penting atau posisi penting dalam pembentukan prolegnas dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Pak? Ya, kalau kita lihat peran daripada seorang Yusuf Kala, terutama dalam konteks kebangsaan, itu cukup besar.
dan bagaimana hubungannya dengan RUU, pembahasan RUU. Itu juga punya pengaruh. Kenapa saya katakan punya pengaruh? Karena saat ini yang menjadi ketua DPR itu dari Golkar. Dan Pak Yusuf Kalla posisinya adalah dia sebagai salah satu mantan ketua umum Golkar. Otomatis tentu berharap bahwa pembahasan RUU itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pesan Pak Wapres untuk bagaimana supaya RUU itu bisa diselesaikan dengan baik, itu juga saya kira juga mendapat respon cukup baik dari anggota DPR RI yang maksud saya. Nah, yang cukup menarik sebenarnya kemarin ketika kemudian pelaksanaan Rapimnas Golkar, itu kita bisa menyaksikan di mana kemudian adanya dualisme Partai Golkar yang selama ini bersitoru, ya kan, antara kubunya Abu Rizal dengan kubu Agung Laksono. Itu kemarin dengan hadirnya daripada Pak Yusuf Kalla dan hadirnya Luhut Panjaitan, Menko Polhukam, terus Mendagri, terus Menteri Hukum dan HAM, sebenarnya itu sudah memberikan sinyal bahwa kelompoknya Abu Rizal Bakri lah yang mendapatkan dukungan politik yang cukup baik, yang cukup bagus. Nah, ini berpengaruh di parlemen. Ya, maksud saya bahwa anggota-anggota parlemen dalam hal ini yang dari fraksi Golkar itu apalagi ada sebuah dukungan politik di mana mereka mendukung pemerintah, maka ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pembahasan RUU yang selama ini kalau Golkar itu berada katakanlah di kelompok KMP, ya kan, yang sementara pemerintah adalah KIH, maka kemudian mereka berubah melakukan dukungan terhadap pemerintah, makanya juga cukup sangat berpengaruh. Yang selama ini kenapa kemudian RUU itu menjadi mandek, kemudian tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan, karena memang para politisi-politisi DPR itu banyak sekali alasan dan argumentasi politik mereka, sehingga ya kita berharap apa yang diharapkan oleh Pak Yusuf Kalla itu menjadi harapan masyarakat juga, agar RUU yang sementara dibahas di DPR itu bisa gitu loh, bisa diselesaikan dengan baik, karena kalau itu tertunda maka kemudian banyak lagi, ya kan, tahun depan ada undang-undang lagi yang harus kemudian mereka perbaiki, ada lagi undang-undang yang harus mereka buat. Nah, kalau kemudian ini belum selesai, maka pekerjaan yang seharusnya diselesaikan 1 tahun kan tidak selesai. Dan harapannya dukungan dari Pak Yusuf Kalla ini diambil positifnya ya Pak, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan diselewengkan dengan pengambilan dari sisi negatifnya. Iya, itulah yang saya bilang tadi, kemampuan dari seorang Pak Yusuf Kalla sebagai Wapres, dia melakukan sebuah komunikasi politik yang baik kepada semua kelompok politik. Belum lagi kalau seperti Partai Amanat Nasional kemudian menyatakan untuk mendukung pemerintah. Nah, ini tentu kan semakin baik semakin bagus. Kita ambil contoh misalnya pada periodenya Pak SBY misalnya, SBY Budiono, itu kan yang hampir kita lihat di parlemen itu kan partai pemerintah kan menguasai juga parlemen, dan itu berpengaruh pada RUU. Karena kenapa saya katakan berpengaruh? Karena pengambilan keputusan tertinggi oleh DPR itu kan bisa di rapat paripurna misalnya, atau di rapat-rapat yang ada di DPR di komisi itu juga berpengaruh. Jadi kalau semakin banyak suara yang mendukung di DPR RI, maka semakin baik sebenarnya proses pembahasan RUU, dan semakin memperlihatkan apa yang ditetapkan itu akan mudah dengan tercapai. Nah, sebaliknya kalau kemudian semakin kecil dukungan politik, maka kemudian RUU yang seharusnya mereka bahas katakan 40 itu menjadi kemungkinan besar belum tentu bisa diselesaikan dalam jangka 1 tahun, bisa jadi hanya berapa. Sehingga memang perlu dilaksanakan dengan kerjasama satu sama lain ya Pak. Betul. Pertanyaannya Pak, ketika kita merancang ataupun membuat salah satu undang-undang, jika ada pro kontra di dalamnya, bagaimana cara menyelesaikannya Pak? Ya, pro kontra itu kan sebenarnya biasanya berada pada wilayah di mana kepentingan politik. Ya, kita melihat bagaimana proses pembahasan sebuah RUU. Katakanlah saat sekarang yang paling keras atau berlawanan dengan pemerintah itu kan Partai Gerindra, karena memang dia dari awal sudah mendeklarasikan bahwa dia sebagai partai oposisi katakanlah. Kalau pada pemerintahan SBY yang menjadi partai oposisi kan sebenarnya adalah PDIP, ya kan. Nah, sekarang pada pemerintahan Jokowi dengan JK yang menjadi partai oposisi adalah Gerindra. Nah, ini saya yakin dan percaya pro dan kontra terhadap pembahasan RUU itu jangankan pembahasan RUU, dalam hal-hal tertentu saja, dalam misalnya penentuan
penentuan apa ya seorang menjabat ya kan Kapolri misalnya atau TNI misalnya kepala TNI itu juga menimbulkan satu perdebatan yang cukup ini di kalangan para politisi, apalagi RUU itu kalau berkaitan dengan misalnya kebijakan pemerintah itu mendapatkan pasti, terutama yang tidak setuju, yang menolak itu adalah partai yang berada di luar pemerintah. Nah itu yang saya lihat. Jadi pro dan kontra terhadap sebuah RUU sangat ditentukan seberapa besar kepentingan politik masing-masing partai politik di DPR itu bisa terakomodir. Itu. Berarti lebih banyak suara mana yang berarti itu yang akan menang seperti itu Pak? Kadang-kadang saya melihat keputusan politik di DPR terutama dalam RUU itu tergantung kepiawaian ya. Piawaian. Kemampuan mereka melakukan sebuah komunikasi politik antara satu dengan yang lain. Lobby lah. Kadang-kadang belum tentu juga kalau misalnya partai yang berkuasa sekarang PDIP misalnya itu mampu bisa meyakinkan partai-partai lain. Itu tergantung jam terbang lah istilah dia. Nah kita ambil contoh misalnya, harusnya yang menjadi ketua DPR saat sekarang itu adalah PDIP. Karena itu secara undang-undang mereka yang harus, partai pemenang adalah yang menjadi ketua DPR. Tapi kita melihat faktanya, realitas politik bahwa yang menjadi ketua DPR adalah orang Golkar. Nah, kenapa? Karena dirubah dulu undang-undang ini tadi, ya kan? Okay. Nah, itu kan memberikan bahwa ini ternyata kemampuan daripada partai politik, kemampuan dari anggota legislatif di DPR sangat menentukan daripada pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, kalau kita lihat komposisi yang ada di DPR saat sekarang, yang banyak kemudian awalnya dikuasai oleh KIH, sekarang sudah oleh KMP, itu sudah mulai berubah seiring dengan perjalanan politik, dinamika politik yang ada. PAN sudah mulai bergabung, kemudian Golkar sudah mulai bergabung. Nah ini kita berharap sebenarnya harusnya RUU yang mereka bahas ini bisa diselesaikan dengan baik, terutama berkaitan dengan KPK. Nah di KPK itu juga ada beberapa hal yang kemudian mendapatkan semacam suatu keinginan untuk melakukan perubahan. Misalnya berkaitan dengan anggapan orang ketika kemudian KPK, undang-undang KPK ini di amandemen atau dirubah, amandemen itu itu berkaitan dengan misalnya KPK hanya dibatasi oleh dia menjadi lembaga ad hoc ya. Ad hoc itu adalah dia punya kerja cuma 12 tahun ya kan. Nah, terus yang berikut adalah bagaimana kemudian KPK yang sebelumnya ada di mana ya, di beberapa daerah itu juga kemudian itu mungkin dihilangkan. Dan yang paling sebenarnya sekarang menurut orang-orang KPK yang dalam tanda kutip adalah melemahkan fungsi KPK, bagaimana berkaitan dengan kewenangan yang mereka miliki, yaitu penyadapan, di mana penyadapan itu harus mendapatkan izin daripada pengadilan ya kan. Jadi mereka menyadap itu tidak bisa langsung menyadap, tapi harus mendapatkan izin pengadilan. Nah kalau ini dilakukan secara logika, bagaimana mereka ya kan, kalau yang disadap misalnya si A misalnya, apakah bisa dijamin ini aman gitu loh, safety gitu kan, apakah ini bisa bocor? Ya saya punya keyakinan ini tidak akan tidak akan berjalan efektif. Iya, karena jangankan itu, penetapan seseorang menjadi tersangka kadang-kadang ya kan dengan istilah spring gitu ya. Istilahnya dibocorkan duluan gitu loh. Apalagi yang hal-hal yang kayak seperti ini ya kan, dan kemungkinan besar juga persoalan kewenangan KPK dalam hal penyadapan kalau itu dilakukan berjalan dengan itu, maka kemudian agak sangat susah. Dan kita bisa melihat bahwa saat sekarang banyak sekali kasus-kasus korupsi itu terungkap dari penyadapan, ya kan? Karena transaksi. Terakhir yang kita dengar kan ada dari salah satu partai penguasa juga, kalau tidak salah terbongkar. Sebelumnya kan juga partai siapa? Partainya ya ini kan hampir banyak partai penguasa. Sebelumnya ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, si Oce Kaligis misalnya. Kemudian Sekjen Nasdem, ya kan Rio. Terus yang terakhir ada dari Hanura, yang masih keluarganya dari gubernur Sulawesi Selatan. Terakhir kan PDIP. Nah ini kan semua, ini kita bicara ya, kita konsen di DPR ya, kita konsen anggota legislatif. Saya kira juga anggota-anggota legislatif di DPR juga berpikir, ya kan, di satu sisi mereka pingin sebenarnya untuk bagaimana negara ini menjadi baik, tapi di sisi lain mereka bagaimana mendapatkan pemasukan di luar gaji mereka. Karena kenapa? Ketika mereka mencalonkan diri pada saat pemilu, itu kan mereka mengeluarkan duit banyak. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana? Nah, tentu
tentu jalan yang mereka ambil adalah melakukan apa tadi yang saya katakan itu. Kalau tidak melakukan korupsi, dari mana mereka bisa dapat duit? Nah, oleh karena itu di satu sisi mereka memang si malakama, dilematisnya adalah di satu sisi mereka ingin menegakkan atau membuat negara ini menjadi baik, tapi di sisi lain mereka dituntut harus mau berpikir secara ekonomi. Dan di satu sisi lagi, walaupun DPR awalnya harus dibentuk untuk membentuk kepentingan masyarakat, betul, namun balik lagi ke kepentingan politik pemerintahan ataupun dirinya sendiri. Betul. Jadi memang itu kuncinya sebenarnya adalah bicara tentang RUU KPK ini syarat dengan akan kepentingan, kepentingan antara dua. Tapi sepertinya memang saya melihat kemarin dalam pembahasan anggota KPK itu kan ada beberapa yang kemudian dipertanyakan kenapa tidak ada dari unsur jaksa, kenapa tidak ada ini. Sebenarnya itu kan kalau kita melihat ada sesuatu bargaining politik sebenarnya. Makanya kalau kita mengamatin, tidak ada orang, kalau menurut saya, tidak ada orang yang menjadi anggota sebuah lembaga negara, terutama yang namanya KPK, kalau tidak ada kepentingan politiknya. Minimal kepentingan si A dengan si B. Karena ada bargaining di sini. Misalnya Anda menjadi ketua KPK, kita punya suara sekian, saya serahkan sama Anda, tapi dengan catatan ketika Anda duduk menjadi ketua KPK, jangan lupa, ya kan, bolehlah Anda sidak-sidak, bolehlah Anda begini, bla bla bla. Ada kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi memang sangat susah lah ya kalau kita mengharapkan bahwa sebenarnya lembaga-lembaga yang dilahirkan oleh lembaga politik ini juga independensinya tinggi, itu sangat kurang. Dan yang paling mirisnya adalah bahwa kita mengetahui hal ini, namun kita jujur sebagai masyarakat umum tidak dapat melakukan apapun dan hanya bisa menonton ya Pak. Ya karena kita sebenarnya bisa melakukan untuk melakukan kritik, ya batas kita melakukan kritik, memberi masukan, tapi sekali lagi secara karena kita negara-negara hukum, kita diatur oleh sebuah aturan, maka ketika kita menyampaikan sebuah aspirasi, kita menyampaikan sebuah pendapat, itu kan baik tertulis maupun itu yang saya bilang tadi, kita bisa RDP tadi itu masuk melalui RDP, tapi seberapa besar suara kita aspirasikan didengar oleh mereka, yang biasanya umumnya sih mereka juga sudah punya keputusan. Ini biasanya ini hanya formalitas agar supaya dilihat oleh orang bahwa kita sudah mendapatkan ini apa segala macam, tapi sesungguhnya bisa jadi DPR itu sudah memiliki satu keputusan sendiri di luar proses yang sudah dilakukan, dan itu bisa jadi ketika sebelum dimulai sudah ada hasilnya sebenarnya. Jadi proses ini yang mereka lakukan itu saya bilang tadi lebih enak mau mencermati sebenarnya apa yang terjadi di DPR untuk bicara RUU itu adalah teorinya Ervin Goffman dalam itu front stake dan back stake gitu ya. Bagaimana kemudian kehidupan politik anggota DPR dalam hal pembahasan RUU. Apa yang mereka pertontonkan hari ini itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip, bukan itu yang sebenarnya. Baik, perbincangan ini kan semakin menarik Pak. Tapi setelah ini kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Pak Jack, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat tahun 2016 ini, Prolegnas apakah sudah dijalankan dan apa saja sih agenda yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016 ini Pak? Ya, yang jelas 2016 baru mau berakhir bulan Januari. Dan pada bulan Januari ini pergantian ketua DPR baru kemarin selesai dilakukan. Tapi masih tetap yang menguasai adalah Partai Golkar. Nah kita berharap sebenarnya di bawah kepemimpinan Ketua DPR yang baru, Bapak Dr. Ade Komarudin, yang menurut pikiran dan sepengetahuan saya cukup baik, cukup bagus untuk berkomitmen agar supaya RUU yang sudah ditetapkan 40 ini berjalan dengan bagus. Nah, ada beberapa RUU yang menjadi harapan daripada masyarakat yang kemudian ini bisa diperbaiki oleh DPR, yaitu berkaitan dengan RUU KPK. RUU KPK, nah harusnya DPR next ke depan ini harus memperkuat KPK, ya kan? Jadi tidak kemudian melemahkan. Kalau kemudian upaya melemahkan berarti kemudian kita mundur dong, ya kan? Untuk upaya mewujudkan bagaimana supaya pembangunan atau penegakan hukum di Indonesia itu bisa tercapai. Tapi kalau misalnya KPK dilemahkan, kemudian kewenangan-kewenangan juga mulai dikurangi, nah ini kan menandakan bahwa
semakin memberikan ketidakpastian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena Dan baiknya antar lembaga itu saling mendukung ya Pak ya? harusnya seperti itu. Nah itu yang harapan sebenarnya sama Ketua DPR yang baru, dan tentu yang paling mendasar, yang paling penting, kita belum tahu apa yang akan terjadi di periode tahun 2016 ini. Kalau kemudian ada kejadian politik yang ya kita kan belum lihat, misalnya reshuffle. Reshuffle ini juga akan mempengaruhi dalam pembahasan undang-undang ya di DPR. Kalau kemudian misalnya itu lebih banyak dinamikanya yang seperti sebelumnya, perpecahan-perpecahan partai politik, kemudian huru-hara dan gangguan-gangguan dari dalam, misalnya seperti terorisme, keamanannya menjadi tidak terkendali dengan bagus, ini juga akan mempengaruhi RUU sebenarnya. Oleh karena itu memang harapannya seperti itu. Baik Pak, saya juga mengutip nih Pak dari blog dari DPR sendiri, bahwa sebenarnya program legislasi nasional ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum, pelibatan seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi, dengan tujuan utamanya pembangunan hukum Indonesia, konsistensi peraturan undang-undang, meniadakan pertentangan antara peraturan, dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, kalau Bapak melihat adanya tujuan di atas hitam di atas putih yang tertulis dengan realita yang sekarang terjadi, apakah memang DPR sedang mengarah ke sini, atau memang ini adalah hanya hitam di atas putih? Ya, harapan kita kan apa yang sudah dicatat, apa yang sudah dijadikan sebagai tujuan itu kan itu harus diwujudkan. Itu harapan kita semua, ya kan? Harapan saya, kemudian harapan masyarakat Indonesia, pemirsa BINUS TV dimanapun berada. Saya berharap agar supaya apa yang sudah diputuskan ini bisa dilaksanakan. Namun kalau misalnya kita melihat sekarang Pak situasinya? Nah, kalau kondisi yang ada saat sekarang, ya kita harus punya semacam satu keyakinan lah. Mudah-mudahan anggota DPR ini memiliki hati nurani. Dengan hati nurani mereka bisa melaksanakan apa yang mereka betul-betul buat, dan berbuatlah buat bangsa ini, bekerjalah buat bangsa ini, sehingga di balik apa yang mereka lakukan ada banyak sekali yang mengharapkan, masyarakat mengharapkan, terutama bagaimana perbaikan dan apa yang menjadi tujuan dari pembentukan negara Republik Indonesia, yaitu kesejahteraan rakyat itu akan tercapai. Disinilah sebenarnya hubungan antara fungsi DPR terhadap bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan undang-undang yang bagus, dengan kebijakan yang bagus, maka harapan daripada kita semua, yaitu negara kesejahteraan, masyarakat sejahtera, itu akan tercapai dengan bagus. Dan harapannya pun fungsinya dijalankan ya Pak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Partai misalnya, ya kan, bukan Dewan Perwakilan Politik atau apa, tapi betul-betul bagaimana mereka mewakili kepentingan rakyat. Karena itu mereka harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Baik. Gitu kan. Itu. Nah Pak, kalau kita di sini mungkin saya juga sebagai mahasiswa, terus juga mungkin ada masyarakat Indonesia juga yang memang mungkin bingung apa sih yang sebaiknya kita bisa lakukan secara aktif, partisipasi apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung prolegnas, khususnya mungkin kinerja dari DPR, supaya memang masyarakat Indonesia, negara Indonesia itu menuju ke arah lebih baik Pak. Ya, yang dilakukan khusus ya masyarakat dan terutama mahasiswa adalah melakukan otokritik dan mengawasi dan mengikutin, ya kan. Misalnya 40 RUU yang sudah diputuskan, kita harus lihat ini terlaksana dengan bagus atau tidak. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa, ya kan. Ada banyak sekali saluran-saluran medianya. Ada media secara langsung, ada yang tidak langsung. Ya, kalau secara langsung datang aja ke DPR, ya kan. Bisa misalnya sebagai mahasiswa BINUS misalnya dengan teman-teman, udah menyurat ditujukan kemana, ke DPR komisi berapa, misalnya mau bidangin apa misalnya. Itu secara benar pasti akan diperhatikan. Itu yang secara secara langsung. Secara tidak langsung juga bisa melalui media sosial, melalui kemudian atau melalui Facebook atau misalnya pet dan lain, atau apa saja gitu loh, untuk kita bisa lakukan mengkritisi agar supaya anggota DPR RI ini tetap concern, fokus pada tugas dan kepentingan, yaitu yang saya bilang tadi, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kita. Nah, kalau Bapak sendiri setuju nggak sih kalau ada masyarakat Indonesia yang demo Pak?
Kalau Walaupun demo, demo yang arah positif ataupun arah negatif. saya kira demo itu penting. Sebab kalau tidak demo, bangsa ini juga akan tidak ini. Tapi demo yang bagaimana? Demo yang teratur, demo yang sesuai dengan aturan. Kalau demo yang sudah mengganggu, itu yang tidak bagus. Tapi kalau demo yang misalnya demo itu kan mahasiswa BINUS misalnya memberikan masukan kepada DPR, menyurat lah. Ketika disurat diterimakan, itu melalui RDP. Nah, melalui RDP ini pikiran-pikiran mahasiswa itu kan akan didengar sebenarnya. Jadi ya yang tidak bisa sebenarnya demo yang sudah kayak misalnya menutupin jalan, mengganggu lalu lintas, yang sudah apalagi anarkis, ya itu yang tidak bisa. Yang pasti kalau dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa itu bisa ya menyampaikan aspirasinya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Apalagi sekarang sudah ada medianya juga nih, media massa ataupun mungkin media sosial seperti itu ya Pak. Betul. Baik Pak, tidak terasa kita sudah berbincang kurang lebih 1 jam Pak. Terima kasih atas kehadirannya di BINUS TV dalam acara program Rumah Demokrasi. Terima kasih banyak. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita mengenai program legislatif nasional tahun 2015 hingga tahun 2019, khususnya di tahun 2016. Harapannya dan kesimpulan dari perbincangan ini semoga anggota Parlemen DPR Republik Indonesia dapat menjalankan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang memiliki hati nurani dan mementingkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politik ataupun politisi lainnya. Akhir kata, saya Margareta, Pak Jack, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa di Rumah Demokrasi selanjutnya.